Dan akhirnya, pada tanggal 20 kemarin nih, mereka berdua pun dideportasi dari Indonesia, balik ke negara asalnya. Hai Sobat Mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. So guys, malam ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus yang dialami oleh Christian Grey. Ya mungkin kasus ini udah agak basi, ya tapi nggak apa-apa, kita bahas aja, oke? Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan lonceng sebagai support ke muka aku. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Jadi kasusnya Christian Grey itu mulai viral sejak dia mempost sebuah postingan di Twitternya tentunya dong, sampai mendapat tanggapan dari banyak banget netizen khususnya netizen Indonesia, dan berita ini pun viral seketika. Viral. Jadi di Twitternya dia tuh mencuit kalau dia tuh tinggal di Bali bersama pacarnya. Ya, di sini pacarnya itu adalah seorang cewek juga. Dia adalah penyuka sesama jenis. Ya, tujuannya itu dia tinggal di Bali untuk mendapatkan hidup yang lebih mewah. Udah itu, dia itu kan seorang penyuka sesama jenis ya. Jadi di Bali itu ada kayak kelompok LGBT gitu di sana. Jadi dia ngerasa kayak nyaman aja gitu kan di situ. Udah itu juga di Bali juga ada kayak kelompok khusus ras kulit hitam gitu deh. Kan dia dari Amerika ya. Dia ras kulit hitam dari Amerika gitu. Jadi dia ngerasa ya enak banget hidup di Bali, semuanya jadi murah gitu. Karena dia sendiri adalah seorang kayak graphic designer kan. Jadi dia itu dibayar sama orang luar negeri juga, dan otomatis penghasilannya itu dolar guys. Jadi dia itu bisa menggunakan uang dolarnya yang kita tahu tinggi banget kalau dipakai di Indonesia. Jadi kayak murah banget gitu aja beli barang di Indonesia. Mungkin bisa dibilang kayak ya powernya itu 3 kali lipat dari rupiah. Kalau aku salah tolong diperbaikin ya. Jadi misalnya kalau kamu beli barang harga 30.000 itu mungkin di Bali itu kayak ya 10.000 15.000 doang gitu loh bagi mereka. Makanya dia ngerasa ya jadi sultan gitu loh. Tapi sementara kalau misalnya dia tinggal di Amerika, dia nggak bakal dapetin kemewahan dan kemurahan barang-barang murah, maksudnya ya, biaya hidup murah tapi dengan kualitas sebagus di Bali di Amerika. No, paling dia cuma dapat kayak apartemen yang nggak begitu besar di Amerika dengan harga yang cukup mahal juga. Tapi di Bali itu dia bisa dapat villa yang termasuk mewah ya, ada kayak kolam renangnya gitu, itu pemandangan yang bagus. Ya makanya dia ngerasa kayak hidup di Bali itu lebih nyaman deh daripada di Amerika dengan penghasilannya sekarang. Nah, masalahnya dia tuh sempat nge-tweet juga di Twitternya kalau ya guys, dia tuh sempat ngajak orang-orang lewat Twitternya, orang-orang warga negara asing yang di luar dari Indonesia untuk ayo dong datang ke Bali. Nanti aku bakal ngajarin caranya gimana bisa lewatin ke Bali, masuk ke Bali dengan kondisi COVID seperti ini. Ya, jadi sebenarnya awalnya itu dia tuh sebenarnya cuma mau tinggal 6 bulan aja di Bali dengan visanya, visa turis gitu, bukan visa kerja, oke, visa turis. Tapi karena dia yang aku bilang tadi ngerasa kayak udah nyaman banget di Indonesia di Bali, jadi dia kebetulan juga mungkin karena COVID ya, jadi kan dia nggak bisa pulang-pulang lagi ke negara asalnya, ketahan gitu, nggak tau gimana dia pokoknya. Ujung-ujung dari 6 bulan dia tuh sampai dia melebihi dari 6 bulan, udah setahun lebih di Bali dengan visa turis guys. Nah, setelah dia nge-tweet seperti itu, ini bikin masalah untuk mereka guys, karena netizen di Indonesia itu menganggap kalau ini bisa menjadi masalah di kemudian hari kalau misalnya banyak banget warga negara asing yang melakukan hal ini. Jadi masalah ini apa? Jadi guys, kalau misalnya banyak warga negara asing melakukan hal tersebut, berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melakukan hal yang seperti dilakukan sama si kedua pasangan ini, si Christian Grey, maka bisa terjadi yang namanya adalah gentrifikasi. Jadi apa sih itu gentrifikasi? Jadi gentrifikasi sendiri itu adalah imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern. Nah, ini aku kutip dari KBBI ya guys. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Ya koreksi KBBI-nya sih, bukan koreksi aku, karena aku cuma copy paste doang ke sini. Jadi maksud dari kutipan ini itu adalah misalnya kalau banyak orang negara asing kan mereka itu penghasilannya pakai dolar ya. Banyak banget datang ke Bali dan belanjanya itu kan pakai rupiah. Jadi kesannya itu kayak bule-bule ini bakal jadi sultan gitu loh di Bali dan akan menimbulkan kayak kesenjangan sosial gitu. Ya, bisa bayangin dong, mereka bakal jadi sultan sementara kan penghasilan mereka itu dolar, sementara orang lokal itu tetap memakai rupiah. Cuma jadi kayak ada kesenjangan sosial aja antara si bule sama si para orang lokal ini. Si bule yang tiba-tiba kayak datang ke Indonesia dan orang Indonesia yang penghasilannya tetap, jadi bakal bikin kecemburuan sosial gitu deh karena adanya kesenjangan sosial antara si bule dan warga lokal. Nah, karena berita ini viral banget setelah dipost dan di-sharing sama netizen Indonesia ya, seperti kamu tahu dong, kalau misalnya ada berita-berita yang nggak enak di kuping netizen Indonesia pasti bakal habis deh. Habis. Dan ketika viral, jadi akhirnya pada tanggal 19 Januari, Christian Grey pun dipanggil bersama pacarnya itu ke kantor imigrasi di Denpasar untuk dimintai keterangan. Ditanya-tanyain dia tuh di sana apa sih masalahnya, gimana, kenapa bisa viral, bla 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 dan bla 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 bla. Dan akhirnya pada tanggal 20 kemarin nih, mereka berdua pun dideportasi dari Indonesia balik ke negara asalnya. Karena sudah melanggar 2 pasal guys. Jadi yang pasal pertama yang mereka langgar itu adalah pasal 75 ayat 1 nomor
nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi. Kemudian mereka itu juga melanggar pasal yang kedua, yaitu adalah pasal 122 huruf A Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 dengan keimigrasian karena melakukan kegiatan bisnis. Ya guys, jadi itu mereka sempat dianggap melakukan kesalahan karena mereka tuh saat di Indonesia mereka tuh menjual e-book guys. E-book itu ya electronic book, jadi nggak ada buku fisik. Jadi e-booknya itu juga dia jual dengan harga $30 guys. Dan kalau misalnya minat, mereka bisa download e-booknya dari link yang dikasih dan juga mendapatkan kayak bukan mendapatkan sih, tapi harus bayar lagi uang sejumlah $50 untuk biaya konsultasi selama 45 menit guys. Ya mungkin bisa kita pelajari dari kasus ini adalah ya guys, sebenarnya harusnya dia itu sudah tahu kalau dia itu lagi melakukan kesalahan, lagi melanggar hukum. Kenapa masih sempat-sempatnya dia itu jualan buku secara online dan ngepost lagi di Twitternya, ngajak orang-orang asing. Kalau dia diam aja, nggak banyak bacot, nggak ember. Ya mungkin sampai sekarang dia masih kayak oke-oke aja gitu tinggal di Bali. So, sekian dulu video hari ini. Please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jadi misalnya kalau aku upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.